Pernah nggak sih kamu diam lama banget cuma buat mutusin mau makan apa? Terus ujung-ujungnya nyesel karena ternyata rasanya, B aja gitu? Hahaha, sering banget itu sih. Atau yang lebih serius dikit nih, galau milih antara dua kesempatan kerja yang bagus, gitu kan? Terus pas udah jalanin salah satu, kepikiran terus, duh coba kalau dulu gue milih yang satunya lagi ya. Kayak rasanya keputusan itu untung-untungan banget ya. Bener-bener. Kayak main lotre gitu rasanya kadang. Pas hasilnya bagus, wah gitu bangga banget kan ngerasa jago. Nah, tapi pas hasilnya jelek, langsung deh ngerasa paling apes dunia. Nyesel setengah mati. Iya, dan kita tuh kayak otomatis banget ngejudge keputusan kita bagus atau jelek cuma lihat dari hasil akhirnya aja. Padahal, sering lupa kalau proses mikirnya gimana itu justru kunci pentingnya gitu loh. Nah, ini dia nih. Poinnya, makanya kali ini kita mau ngulik bareng gimana caranya biar bisa ambil keputusan lebih cerdas. Jadi, nggak cuma ngadelin feeling atau ya berharap hoki datang aja gitu. Setuju? Kita bakal ngupas tuntas sebuah buku yang menurut gue konsepnya oke banget. Judulnya How to Decide. Penulisnya ini, wah punya cerita hidup yang nggak biasa. Seru deh. Namanya Ini Duke. Oh iya, Annie Duke. Seru banget ini ceritanya, perjalanannya gokil sih, bayangin aja ya. Awalnya dia itu lagi serius banget ngerjain S3 di bidang psikologi kognitif. Psikologi kognitif itu yang neliti soal otak sama cara mikir gitu ya? Benar, jadi dia dalemin banget soal cara otak kita mikir mutusin sesuatu. Tapi, di tengah jalan dia malah banting setir. Bener-bener 180 derajat jadi pemain poker profesional. Serius? Gimana ceritanya? Dari calon doktor psikologi jadi pemain poker. Gila, ini kayak plot film. Kok bisa gitu? Bisa dong. Dan gak main-main loh, dia jadi salah satu pemain poker wanita tersukses, pernah menang lebih dari 4 juta dolar dari berbagai turnamen. Wow, 4 juta dolar. Gokil. Iya kan? Nah, pengalaman dia duduk di meja poker itu ngadepin ketidakpastian terus-menerus, ngelola resiko, baca lawan. Wah, itu semua ngasih dia pelajaran berharga banget yang mungkin nggak dia dapetin di kampus. Gak kebayang sih. Terus gimana ceritanya dia bisa nyambungin dunia poker sama psikologi jadi buku keren ini? Nah, itu dia uniknya. Jadi setelah dia pensiun ya dari poker profesional, dia gabungin tuh pengetahuannya soal psikologi kognitif tadi sama pengalaman praktisnya di meja judi yang ya ampun risikonya tinggi banget itu. Oh, jadi blend gitu ya, teori sama praktek lapangannya. Betul, dia jadi konsultan, pembicara, terus nulis buku termasuk How to Decide ini. Jadi buku ini tuh bukan teori doang di awang-awang gitu, tapi lahir dari orang yang beneran udah makan asam garam soal bikin keputusan sulit dengan konsekuensi nyata. Oke. Jadi dia ngajarin kita mikir kayak juara poker tapi buat keputusan sehari-hari kita gitu ya. Wah, menarik banget. Terus judulnya tadi apa? Yang lebih seru? Nah, kita bisa bikin judul sesinya jadi kayak gini. Nggak cuma hoki, cara ngambil keputusan biar nggak nyesel ala juara poker. Gimana? Wah, keren. Nggak cuma hoki. Suka banget judulnya. Oke deh. Jadi inti dari buku How to Decide ini apa dong? Katanya ada semacam alat bantu gitu ya? Betul. Intinya sih, buku ini kayak ngasih kita semacam toolkit atau perkakas mental gitulah. Yang praktis buat ngebantu kita mikir lebih jernih sebelum mutusin sesuatu. Oke, toolkit mental. Buat apa tuh tujuannya? Tujuannya simple, tapi penting banget. Gimana caranya kita bisa misahin antara keputusan yang emang prosesnya udah bagus sama keputusan yang hasilnya bagus, tapi sebenarnya cuma karena lagi beruntung alias hoki. Oke. Jadi bedain mana yang skill, mana yang hoki. Iya, atau sebaliknya juga. Gimana biar kita nggak langsung nyalahin diri sendiri pas hasilnya jelek, padahal mungkin proses kita udah bener, tapi emang lagi apes aja gitu. Kan bisa jadi gitu. Iya. Jadi biar kita bisa bedain mana hasil kerja keras sama pemikiran matang, mana yang cuma kebetulan kosmik semata gitu ya. Biar nggak gampang GR pas sukses, terus nggak gampang down juga pas gagal, gitu ya. Tepat. Ini sih kepake banget buat apa aja ya. Milih jurusan, nyari kerja, mulai bisnis, bahkan milih pasangan hidup mungkin. Bisa ngurangin drama galau nggak penting kayaknya nih. Tepat sekali. Manfaat jangka panjangnya yaitu kita jadi lebih objektif menilai diri sendiri, nggak gampang nyesel berlarut-larut, lebih pintar ngelola ekspektasi sama resiko, dan ya ujung-ujungnya bisa lebih efektif mencapai apa yang kita mau. Keren.
Tapi perlu diingat ya teman-teman, pembahasan kita kali ini tuh baru pemanasan aja. Kita fokus dulu nih ngupas bagian pendahuluan sampai bab 2 dari buku ini. Oke, siap. Jadi kita mulai dari fondasinya dulu ya. Bab 1 itu soal resulting alias menilai dari hasil. Terus bab 2 soal hindsight bias, si sok tahu setelah kejadian itu. Sip, mari kita bedah satu-satu. Yap, bener banget. Kita mulai dari pertanyaan mendasar yang diangkat di pendahuluan buku nih. Kenapa sih kita sering banget kesulitan ngejelasin sebenarnya proses pengambilan keputusan yang bagus itu kayak gimana sih? Iya juga ya. Kalau ditanya gimana cara lo milih kerjaan A kemarin, jawabannya sering nggak jelas gitu. Nah, paling jawabannya muter-muter di ya percaya kata hati aja, atau lihat aja orang lain gimana, atau mungkin ya bikin aja daftar plus minusnya. Gitu kan biasanya. Bener banget. Ya, feeling aja sih. Atau kayaknya lebih oke aja, gitu kan paling. Nah, kata buku ini nih, jawaban kayak gitu tuh nunjukin kita sebenarnya nggak punya bahasa atau kerangka yang jelas buat ngomongin proses keputusan kita. Ambil contoh deh kata hati atau gut feeling. Oke, gut feeling. Kenapa tuh? Kenapa sih ngandelin ini doang itu bermasalah? Nah, kata Duke pertama itu kayak black box, kotak hitam. Kita nggak tahu proses logis di dalamnya gimana, tiba-tiba muncul aja rasanya harus A atau B. Kita nggak bisa ngebedah alasannya. Iya juga ya. Susah banget kan ngajarin orang lain cara pakai kata hati kita, atau bahkan buat diri sendiri aja. Kadang kita nggak yakin ini beneran intuisi cerdas atau cuma perasaan random aja. Bener nggak? Tepat. Nggak bisa diajarin ke orang lain, terus nggak konsisten juga dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting nih, nggak bisa dievaluasi secara objektif. Kita nggak tahu kapan kata hati itu benar karena emang analisis bawah sadar kita jalan, atau kapan itu cuma kebetulan, atau malah bias tersembunyi kita aja. Jadi nggak reliable ya? Kurang bisa diandalkan lah. Makanya buku ini mau ngasih tools yang lebih transparan, lebih sistematis, bisa dipelajari, bisa dipakai bareng-bareng, dan bisa dievaluasi. Yang menarik di sini adalah kita diajak pindah gitu loh dari ngandelin sihir intuisi yang nggak jelas ke proses yang lebih terstruktur dan ya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, masuk akal banget. Sekarang kita loncat ke bab 1 yuk. Resulting. Ini istilah yang kayaknya langsung klik gitu begitu dengar. Jadi, resulting itu simpelnya kebiasaan kita ngejudge keputusan bagus atau jelek cuma berdasarkan hasil akhirnya aja, benar? Bener banget, ketibia intinya. Kayak misalnya nih, kamu nekat resign dari kerjaan mapan buat join startup. Terus, startupnya melejit gila-gilaan. Kamu langsung mikir, gila, keputusan resign gue itu jenius banget. Padahal mungkin aja waktu itu proses mikirnya agak ngasal dikit. Persis. Atau skenario sebaliknya ya, startupnya gagal total, terus kamu kena layoff. Langsung deh nyesel setengah mati. Bodoh banget sih gue dulu resign. Padahal, bisa jadi waktu itu kamu udah riset mateng-mateng loh, udah nimbang resiko. Tapi ya memang ada faktor eksternal kayak kondisi pasar atau keputusan founder lain yang bikin gagal. Nah, itu dia. Prosesmu mungkin udah bagus, tapi hasilnya tetap zonk. Nyesek ya? Iya. Sam, di buku ada contoh lain kan? Kayak beli saham A gitu. Harganya terbang tinggi. Kita langsung ngerasa jadi investor ulung kan? Iya, jago banget rasanya. Terus beli saham B, harganya nyungsep. Langsung ngerasa bego banget. Atau coba ikut program Diet X. Berhasil langsing. Wih, ngerasa itu keputusan terbaik. Terus coba Diet Y. Malah sakit. Langsung ngerasa itu keputusan terbodoh. Bener. Yang bikin gemes tuh, bisa jadi cara kita milih saham atau diet itu sama persis. Sama-sama riset, sama-sama nanya orang, cuma hasilnya aja yang beda gitu kan. Nah, ini dia, persis banget. Ini bahayanya resulting. Kebiasaan ini tuh ngerusak kemampuan kita buat belajar dari pengalaman secara akurat. Kita jadi buta sama peran keberuntungan atau ya kesialan, faktor luck yang sebenarnya ada di hampir semua hasil dalam hidup kita. Jadi ada faktor X-nya gitu ya? Iya. Annie Duke menekankan banget hasil akhir outcome itu sama dengan kualitas keputusan decision quality ditambah keberuntungan luck. Jadi ada dua komponen itu. Oke, jadi bisa aja keputusan kita jelek banget, tapi karena lagi hoki gila, hasilnya bagus. Atau sebaliknya, keputusan kita udah paling bener sedunia nih, tapi karena lagi apes banget, hasilnya malah hancur. Gitu ya?
Tepat. Ada 4 kemungkinan kombinasi yang perlu kita sadari nih. Keputusan bagus, hasil bagus. Nah ini yang kita kejar kan? Hasil kerja keras plus sedikit hoki mungkin. Idealnya gitu ya. 2. Keputusan jelek, tapi hasil bagus. Nah ini murni hoki badai. Oh, hoki doang ini mah. 3. Keputusan bagus, tapi hasilnya jelek. Ini namanya lagi apes, nasib lagi kurang baik aja. Sial aja gitu ya. 4. Keputusan jelek, hasil juga jelek. Ya ini, udah jatuh tertimpa tangga. Emang pantas dapat hasil jelek. Klop lah ya. Nah, masalahnya, resulting ini bikin kita cuma ngelihat skenario 1, hasil bagus, pasti keputusannya bagus. Sama skenario 4, hasil jelek, pasti keputusannya jelek. Kita jadi lupa sama eksistensi skenario 2 dan 3, di mana peran keberuntungan atau kesialan itu dominan banget. Jadi kita cuma lihat ujung sama ujungnya aja ya. Yang tengah-tengah, yang abu-abu kita lupain. Tapi kan hasil akhir tetap penting doang. Masa kita abaikan gitu aja? Kalau bisnis rugi terus, nggak mungkin kan kita bilang, oh keputusan saya udah bagus kok, cuma lagi apa saja terus-terusan. Gimana nyeimbanginnya nih? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Tentu, hasil itu penting ya. Itu kan yang kita rasakan langsung dampaknya. Poinnya tuh bukan mengabaikan hasil, tapi memisahkan analisis kualitas proses dari hasil akhir saat kita lagi belajar. Oke, dipisahin pas lagi evaluasi ya. Ya, kita tetap harus evaluasi hasil. Tapi, jangan jadikan itu satu-satunya ukuran kualitas keputusan kita. Kita harus tanya, apakah proses berpikir gue waktu itu udah mempertimbangkan informasi yang ada dengan baik? Udah sadar risikonya belum? Ada nggak faktor keberuntungan atau kesialan yang berperan besar di hasil ini? Jadi lebih reflektif gitu ya. Betul, dengan gitu kita nggak kejebak. Bahayanya resulting itu bukan cuma soal salah belajar, tapi juga bisa bikin kita jadi takut ambil risiko bagus di masa depan, cuma karena pernah apes sekali doang. Atau sebaliknya, jadi terlalu pede ngulangin langkah ngawur karena kebetulan pernah hoki sekali. Kan bahaya tuh. Oke. Paham banget. Jadi pisahkan evaluasi proses dan evaluasi hasil dan sadari peran silak. Catat, sip. Sekarang kita geser ke bab 2 yuk. Hindsight bias, alias bias kilas balik. Nah ini juga penyakit umum banget kayaknya. Itu loh perasaan, tuh kan bener feeling gue, atau harusnya gue tahu dari awal setelah semua kejadian. Hahaha, iya. Sok tahu setelah kejadian lah intinya. Fenomena I knew it all along. Padahal ya, dulu nggak sepinter itu mikirnya. Bener banget. Contoh di buku soal pindah kerja ke Boston itu relate banget sih. Ada orang dari tempat anget, katakanlah dari Indonesia gitu ya, dapat tawaran kerja keren di Boston, yang terkenal dingin banget kan? Iya, dingin banget. Dia maju mundur tuh, khawatir soal cuaca dingin, tapi karirnya bakal lebih bagus. Dia sempat datang pas musim dingin, ngerasa oke lah, kayaknya bisa tahan demi karir kan? Terus dia pindah. Nah, ada 2 kemungkinan hasil nih. Oke, gimana tuh? Skenario 1, ternyata dia suka banget tinggal di Boston. Cuacanya oke, dia malah jadi hobi main ski katanya. Langsung pikirannya, hahaha, ngapain coba dulu gue panik soal cuaca? Lebay banget deh, harusnya gue tahu dong bakal senang di sini. Nah, langsung merasa prediksinya jitu ya. Skenario 2, ternyata dia benci parah sama Boston. Musim dinginnya bikin depresi, dia kangen matahari tropis. Pikirannya langsung, sialan, kenapa gue nekat pindah sih? Harusnya gue dengerin kekhawatiran gue sendiri. Udah feeling bakal sengsara nih gue. Nah, kunci masalahnya di mana coba? Saat dia membuat keputusan itu, dia kan nggak tahu pasti gimana rasanya tinggal di Boston jangka panjang. Pengetahuannya terbatas banget waktu itu. Bener, cuma bisa nebak-nebak aja kan? Iya, tapi begitu hasilnya udah jelas, entah dia suka atau benci, memorinya tentang kondisi mental dia sebelum mutusin itu langsung ke distorsi, ke edit gitu sama hasil akhir. Hasil yang udah terjadi itu terasa jadi sesuatu yang udah pasti atau seharusnya bisa ditebak dari awal. Padahal ya nggak gitu. Wah, ini nyebelin banget sih. Jadi kayak ingatan kita tuh diedit otomatis gitu ya sama hasil akhir. Berarti kita nggak bisa percaya 100% sama ingatan kita sendiri dong soal proses keputusan di masa lalu. Bisa dibilang gitu. Makanya perlu hati-hati. Jadi kalau besok harga saham anjlok, jangan percaya sama temen yang bilang, tuh kan udah gue bilang dari kemarin ya. Bisa jadi dia kena hindsight bias juga. Hindsight bias ini memang licik sih. Dia mengacak-acak cara kita belajar dari masa lalu lewat 2 cara utama. Gimana tuh?
Pertama, kita jadi keliru merasa kalau dulu kita sebenarnya udah tahu loh apa yang bakal terjadi. Kita jadi melebih-lebihkan kemampuan prediksi kita di masa lalu. Merasa jadi peramal gitu ya. Kedua, kita jadi merasa kalau dulu kita seharusnya bisa tahu atau memprediksi apa yang bakal terjadi. Seolah-olah tandanya tuh udah jelas banget. Padahal waktu itu informasinya mungkin ambigu atau nggak lengkap sama sekali. Iya. Jadi kayak, kok bisa sih gue nggak lihat tanda itu padahal dulu emang nggak kelihatan. Betul. Akibatnya, hasil akhir itu terasa jauh lebih bisa diprediksi dan nggak terhindarkan daripada kenyataannya waktu kita masih galau nimbang-nimbang dulu. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting kan, gimana caranya kita melawan si editor otomatis di kepala kita ini? Nah, iya. Gimana caranya biar kita nggak terus-terusan jadi Captain Hindsight? Ada triknya nggak dari buku ini? Biar nggak sok tahu terus gitu. Ada solusi awal yang diperkenalkan. Namanya konsep knowledge tracker atau pelacak pengetahuan. Idenya sebenarnya simpel, tapi butuh disiplin. Gimana tuh caranya? Biasakan diri untuk secara sadar mencatat atau setidaknya mengingat dengan jelas informasi apa saja yang kamu tahu, dan yang penting juga apa yang kamu tidak tahu pada saat sebelum kamu mengambil keputusan penting. Oke, dicatat ya. Apa yang tahu dan nggak tahu sebelum mutusin. Iya. Lalu, setelah hasilnya keluar, bandingkan deh sama informasi baru yang muncul setelahnya. Ini tuh kayak ngasih cap tanggal ke pengetahuan dan keyakinan kita waktu itu. Jadi pas kita evaluasi lagi keputusan itu, kita bisa lebih fair. Jadi nggak langsung keedit sama hasil akhir ya ingetannya. Iya. Bener. Kita bisa bilang, oh, waktu itu gue mutusin A karena gue tahu X dan Y. Tapi gue emang belum tahu Z. Ternyata Z kejadian dan ngaruh banget. Bukan langsung loncat ke, kenapa sih gue nggak kepikiran Z bakal kejadian? Harusnya tahu dong. Oh, jadi kayak bikin semacam log atau jurnal keputusan gitu ya? Nulis apa yang kita tahu, apa yang kita ragukan, apa prediksi kita sebelum kejadian, biar pas evaluasi nanti kita punya bukti otentik kondisi pikiran kita saat itu. Bukan versi yang udah diedit sama hasil akhir. Keren juga idenya. Walau ya butuh effort ya buat nyatet gitu. Iya, butuh usaha emang. Tapi hasilnya bisa bagus banget buat pembelajaran kita. Oke deh. Jadi dari dua konsep ini nih, resulting sama hindsight bias, apa nih pelajaran utamanya buat kamu yang lagi dengerin sekarang? Coba deh, ingat-ingat lagi, kapan terakhir kamu nyesal parah atau malah bangga setengah mati sama keputusanmu? Jangan-jangan ya, ada kontaminasi dari dua bias ini di cara kamu menilai pengalaman itu. Penting banget loh buat sadar sama dua jebakan mental ini. Soalnya kalau kita terus-terusan kejebak resulting dan hindsight bias, kita nggak akan pernah bisa belajar secara efektif dari pengalaman. Serius deh. Jadi muter-muter di situ aja ya? Iya, kita nggak akan tahu mana keputusan yang beneran perlu diperbaiki prosesnya, mana yang ya cuma perlu diterima sebagai bagian dari ketidakpastian hidup aja. Akibatnya, ya kita bakal ngulangin kesalahan yang sama, atau malah jadi terlalu takut buat mencoba hal baru yang sebenarnya bagus. Rugi kan? Bener banget. Oke, jadi kita rangkum sedikit ya obrolan kita sejauh ini biar makin nemper. Pertama, hati-hati sama resulting. Jangan nilai keputusan cuma dari hasil akhirnya doang. Ingat, ada faktor hoki dan apes. Sip, pisarkan hasil dan proses. Kedua, waspada sama hindsight bias. Si rasa udah tahu dari awal yang suka muncul setelah kejadian. Karena itu bisa ngacoin proses belajar kita. Intinya, fokus ke kualitas proses pengambilan keputusan, bukan cuma silau atau kecewa sama hasilnya aja. Betul, dan kunci buat evaluasi proses itu adalah kemampuan memisahkan mana kontribusi skill kita, usaha kita, pemikiran kita, versus mana kontribusi faktor keberuntungan atau hal-hal di luar kendali kita. Kalau kita bisa bedain itu, baru dah kita bisa benar-benar belajar dan jadi lebih baik ke depannya. Mantap. Ini baru kulitnya aja ya, baru pendahuluan sampai bab 2, tapi rasanya udah dapat banyak insight nih. Di sesi berikutnya kita bakal ngapain lagi nih? Kasih spoiler dong dikit biar pada nungguin. Ada, siap. Di sesi berikutnya, nih kita bakal menyelam lebih dalam lagi ke toolkit ala Anidok ini. Seru deh pokoknya. Kita bakal ngomongin konsep yang menurut gue keren banget di bab 3, Decision Multiverse. Wih, Decision Multiverse, kayak Doctor Strange gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Haha, iya kayak gitu. Jadi, gimana caranya kita ngebayangin dunia-dunia paralel atau berbagai kemungkinan hasil yang bisa terjadi dari satu keputusan kita?
biar kita nggak cuma fokus ke satu skenario doang gitu loh. Wah, seru banget. Biar lebih siap sama berbagai kemungkinan ya. Terus apa lagi? Belajar ilmu pastinya dikit nih. Namanya the 3 Ps. Preferences, payoffs, probabilities. Jadi gimana caranya kita mencoba mengukur seberapa besar kita suka atau nggak suka sama suatu hasil, preference, terus seberapa besar untung ruginya, payoffs, sama seberapa besar kemungkinan terjadinya, probabilities. Wah, mulai ngitung-ngitung nih kayaknya. Jadi kita biar nggak cuma ngawang-ngawang pas nimbang pilihan, biar lebih konkret. Nah, ini nih. Biar lebih terukur ya. Nggak cuma modal feeling kayaknya atau mungkin. Oke, ada lagi bocorannya. Satu lagi deh. Ada dong. Kita lanjut ke bab 5 tentang power of precision. Jadi gimana caranya biar perkiraan atau prediksi kita soal masa depan itu jadi lebih tajam dan spesifik. Maksudnya gimana tuh? Nggak lagi pakai kata-kata abu-abu kayak kemungkinan besar, agak jarang, bisa jadi. Kita belajar gimana caranya ngasih angka ke ketidakpastian biar lebih jelas gitu. Wih, makin penasaran nih. Kayaknya bakal makin praktikal ya tips-tipsnya nanti. Oke deh, kalau gitu sambil nunggu sesi berikutnya minggu depan, coba deh kamu renungin satu keputusan yang hasilnya kurang memuaskan baru-baru ini. Nah, coba ya. Coba bedah pakai kacamata baru ini. Beneran nggak sih proses kamu waktu itu yang salah total? Atau jangan-jangan kamu udah mikir cukup matang, tapi emang lagi kurang beruntung aja. Dan gimana caranya kamu bisa mulai membedakan keduanya di keputusan-keputusan berikutnya. Coba dipikirin ya. Sampai ketemu minggu depan.